Oke, episode kemarin tuh memberikan kita gambaran sekaligus ingatan flashback tentang perkataan dari Naruto untuk Kawaki itu guys. Nah tahu apa? Ya dengan adanya pertemanan nih, Kawaki itu akan bisa berubah karena ikatan pertemanan itu bisa melindunginya layaknya sebuah keluarga. Dan bahkan beberapa temannya mengatakan pentingnya memiliki rekan satu tim. Nah di episode kemarin itu hanya Sarada yang perkataannya didengarkan oleh Kawaki tuh. Sekarang ini sangat related dengan kejadian di masa lalu. Naruto itu mungkin gambaran contoh sukses Kawaki di masa lalu yang memiliki banyak ikatan. Orang yang dulunya bak seperti Kawaki ini saat ini telah melalui masa-masa sulit setelah ditinggalkan oleh Kurama sendiri. Dan ingatkah kalian nih, sebelum menjalin ikatan dengan Kurama, Naruto sampai di titik ini memiliki banyak ikatan pertemanan yang sangat dekat dengannya. Oke, kita akan mulai breakdownnya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai hubungan pertemanan dalam dunia shinobi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah saat ini Kawaki itu memang tengah memiliki masalah dengan para genin dan chunin Konoha lainnya. Ini ditugaskan oleh Shikamaru Naruto untuk mengikuti beberapa misi. Namun para anggota di kelompoknya pada kesusahan tuh dan kerepotan menangani tingkah dari Kawaki. Dia tidak cocok menjadi seorang shinobi, begitu kata kebanyakan orang-orang itu. Nah kami malah berpikir nih hanya 3-5 orang yang akan bisa mengendalikan Kawaki. Dia adalah Sarada, Shikade, Boruto, Mitsuki, juga Chocho. Nah tapi sepertinya kalau di sini hanya akan Sarada dan Shikade sih yang akan bisa melakukannya. Nah kemarin memang mereka itu melakukan misi mengawal klien bersama dengan Shikade dan Chocho. Dan sebelum itu tampak Kawaki itu menemui Sarada lebih dulu untuk meminta nasihat. Dan akhirnya ia juga datang mengikuti perintah dari Shikade. Nah ada yang menarik di sini nih, dimana pesan Naruto itu dia mengatakan hal seperti ini. Jika Kawaki harus segera memiliki teman, dia tidak akan bisa hanya dikurung di rumah. Dan ia juga harus bebas dan menjalin ikatan pertemanan tidak hanya dengan Boruto tapi dengan yang lain. Karena jika ia sudah menemukan ikatan itu, ia akan memiliki banyak keluarga yang akan melindunginya. Nah sadar gak sih ini sangat related di masa lalu, dimana Naruto seperti sedang membicarakan dirinya sendiri tuh. Nah karena memang betul bahwa Kawaki ini layaknya Naruto belia di masa lalu dan di masa mudanya itu. Dan kalian masih ingat gak dalam kasus Naruto yang dahulu sangat kesepian itu, hidupnya itu berubah ketika menemui musuh-musuh terberatnya. Ia mendapati pelajaran. Tapi sampai di titik ini nih, dalam kasus Naruto sendiri, inilah teman yang selalu ada dalam ikatan yang ia bangun dahulu sampai di era Boruto sendiri. Pertama itu adalah pertemanannya dengan Gaara. Nah inilah salah satu teman terbaik dari Naruto sendiri. Hidup yang sangat keras di masa lalu membuat Naruto Gaara itu memiliki hal yang related satu sama lain. Ya meskipun pertemuan mereka di awal baku hantam, tetapi karena kegigihan Naruto sendiri, akhirnya Gaara sadar tuh apa yang selama ini ia lakukan itu salah. Bahkan ada momen di kala itu di mana Naruto menyelamatkan nyawa Gaara di masa lalu. Dan kejadian serupa pernah dilakukan Gaara ketika Naruto benar-benar kritis di perang shinobi keempat. Ia dengan sekuat tenaga tuh melindungi dan membawa Naruto ke tempat ayahnya Minato berada. Dan sampai saat ini pertemanan dengan Gaara begitu krusial, bahkan mereka layaknya kakak adik secara tidak langsung. Nah itulah kenapa nih Sunagakure adalah desa paling dekat dengan Konoha di urutan pertama. Kedua itu adalah Shikamaru. Nah sebenarnya nih inilah teman pertama dari Naruto, bukan Gaara, bukan pula Sasuke. Dia adalah Shikamaru bersama Choji, Kiba. Itu mereka tidak memperdulikan Naruto seperti apa yang orang-orang lakukan. Nah sikap Shikamaru yang perpaduan antara cuek, bodoh amat dan mau bergaul dengan siapapun membuat Naruto itu begitu nyaman dengannya. Oh ya tentu saja Shikamaru adalah orang yang dengan pikiran dewasa guys. Nah di masa lalu ia bahkan bertanya sekalipun disuruh oleh ayahnya, ketua Jonin itu Shikakunara, untuk tidak menjauhi Naruto. Nah perspektif dari keluarga bermental besar ini menurun pada Shikamaru. Bahkan ketika ia menjadi Jonin di angkatannya bersama dengan Neji, Shikamaru adalah orang yang selalu membela dan pelindung dari Naruto sendiri. Kita tahu saat itu ada momen-momen krusial saat Naruto ditinggalkan oleh Jiraiya Sensei. Shikamaru itu akhirnya menghiburnya dan memberinya pesan arti dari raja yang sesungguhnya dari permainan sebuah shogi. Dan selain itu, Shikamaru adalah orang yang paling layak menasihati Naruto seangkatannya. Dia mungkin ibaratnya itu adalah Hashirama dengan Tobirama. Beberapa momen itu terjadi saat penyelamatan antara Hinata Hanabi di bulan oleh Toneri kala itu, atau bahkan di chapternya ini. Shikamaru sangat mengkhawatirkan dari Nana Daime sendiri, makanya ia ikut dengan menemui Kawaki, Kote, serta Borushiki. Dan ini salut sih pada kesetiaan Shikamaru sendiri. Dia jadi asisten Hokage Kakashi hanya untuk tujuannya menjadi penasihat dari Naruto.
Makanya dia belajar terlebih dahulu guys. Meskipun dia sebenarnya itu sudah sangat cerdas sih. Ketiga itu adalah Sai. Nah ini adalah pertemanan yang konyol di awalnya. Sai yang sangat dingin dan tidak peka bertemu dengan Naruto yang Lola itu. Nah sini itu baku hantam konyol sering terjadi antara Naruto, Sai, dan Sakura. Nah tetapi nih pertemanan ini terbilang salah satu yang mengesankan buat Naruto sendiri. Sai berubah karena ikatan dengan tim 7. Bahkan ia adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup Naruto sendiri. Dan sekarang ini nih di era shinobi baru, Sai adalah orang kepercayaan Naruto selain Shikamaru dan Sasuke. Dia menjadi pemimpin tertinggi para Anbu dan Naruto selalu menugaskan tugas-tugas rahasia jika tidak ada Sasuke, yaitu pada Sai. Nah Sai sendiri, ia adalah ninja yang sangat loyal pada desa dan setia dengan Anadame sebagai teman terbaiknya. Oke, yang keempat ini adalah Kurama. Nah sebenarnya nih, dari semua hal yang kita sebutkan tadi, Kurama itu adalah orang yang telah menemani Naruto semenjak kecil. Nah tetapi proses mereka itu menjalin ikatan pertemanan sangatlah jauh ketika Naruto dewasa. Bahkan tepatnya setelah era time skip dan akan terjadi perang besar kala itu. Banyak menarik di sini, dari ikatan Kurama inilah banyak momen-momen sentimental, sedih dan mengesankan di masa lalu. Nah bayangkan jika Naruto tanpa Kurama ia pasti sudah tewas atau selalu bawa belur sejak dahulu guys. Nah ini secara tidak langsung maupun sadar Kurama itu selalu memberinya kekuatan, dan perang ninja keempat adalah bukti nyata bagaimana peran dari Kurama. Nah guys, tidak hanya itu saja nih, era Boruto adalah takdir akhir dari Kurama sendiri. Nah demi Jinchurikinya Naruto itu, ia rela nyawanya hilang asalkan Naruto itu tetap hidup. Baryon Mode adalah bukti nyata bagaimana seorang Biju bisa berkorban sebegitu jauhnya untuk Naruto sendiri. Nah kita tahu bahwa ikatan antara Naruto Kurama ini sering dianggap sebagai orang tua dan anak, dimana secara tidak langsung nih Kurama adalah orang yang selalu menasihati Naruto dan mencegahnya melakukan tindakan-tindakan buruk dan konyol. Nah saat itu bayangkan saja kisah shinobi itu trending beberapa hari karena kematian dari Kurama itu dan menjadi akhir Naruto sebagai seorang Jinchuriki, seorang pengguna kekuatan Kyuubi dan Biju Mode. Nah tetapi menjadi langkah penting untuk perkembangan kisah shinobi ke depannya, dimana saat itu bahwa pengorbanan Kurama itu tentu membuat situasi itu tak sama lagi. Nah yang kelima itu adalah tentang hubungannya dengan Sasuke. Nah kita tahu bahwa inilah sahabat, rival sekaligus orang yang menjadikan Naruto itu terus bertumbuh kuat dan memiliki tekad yang sangat besar. Mereka adalah saudara yang saling melindungi dan sekarang ini tembok terkuat pertahanan dan penyerangan Konoha ada pada mereka. Keduanya layaknya cahaya dan bayangan dan tuna serta akar. Nah Naruto melindungi desa dari tekad apinya, dimana Sasuke menjaga kedamaian desa dan aliansi sebagai ninja bayangan. Dan orang yang paling setia dan mampu terus menjaga Naruto agar menjadi sebaik-baiknya Hokage di era ini. Nah tahu kan guys, dimana konflik di masa lalu keduanya ini bak Tom and Jerry, anjing dan kucing maupun air dan api. Keduanya itu pernah battle habis-habisan di lembah akhir sewaktu mereka muda, dipertemukan kembali ikatan mereka di perang shinobi keempat dan akhirnya bertempur lagi di lembah akhir untuk yang terakhir kalinya. Nah pecah parah sih pertempuran dan ingatannya kala itu. Tapi kini mereka itu berjuang sekenat tenaga nih, dua orang yang menjadi pelindung desa daun. Dan kita tahu bahwa pertemuannya dengan Ishiki di saat itu, Sasuke di ujung panik ketika mengetahui Naruto sudah tidak bernapas dan pingsan. Namun untungnya kala itu dia hidup lagi dan baru tahu jika itu terjadi karena efek kepergian dari Kurama. Namun setelah itu Sasuke juga mengalami kejadian buruk. Rinnegannya juga rusak karena muridnya sendiri, Borushiki. Nah, kita tahu saat ini baik Naruto dan Sasuke mereka itu tak sama lagi seperti masa mudanya di masa lalu, tetapi yang membedakan nih, ikatan keluarga pertemanan dari mereka malah bertambah semakin kuat. Dan sama seperti perkataan Sasuke pada putrinya saat ini, kau tahu Sarada, meskipun sekarang Konohamaru Sensei sudah tidak bagian dari tim 7 lagi, tapi justru itulah ikatan ini akan semakin kuat. Kau akan mewariskan apa yang telah ia ajarkan kepadamu selama ini. Terkadang pertemanan memberimu tekad lebih kuat seperti itu. Dan yang terakhir nih, itu adalah Naruto serta aliansi shinobi. Nah inilah inti dari ikatan pertemanan yang esensial kala itu. Bayangkan mereka awalnya adalah sebuah desa yang saling bertarung satu sama lain, entah itu perebutan wilayah atau sebagainya. Saat perang ninja keempat berlangsung, semua disatukan oleh satu ninja yang berperan krusial, yaitu Uzumaki Naruto. Ikatan yang dimilikinya itu membuat orang di sekitarnya tergugah hatinya untuk mengikuti jalan ninja dan tali persaudaraan yang dahulu Rikudo Sanin ajarkan, Ninsu. Nah itu adalah sebuah era di mana dari sebuah ikatan bisa menjadi kekuatan yang bersatu padu pada demi melawan kemungkaran dalam sejarah ninja. Dan Naruto adalah perantara dari semua peristiwa ini. Nah dari semua hal yang pernah terjadi di era di masa lalu, Naruto sebenarnya belajar dari pengalamannya agar Kawaki itu memiliki teman supaya suatu saat nanti ia memiliki ikatan serupa dan seseorang yang sangat dekat dengannya, saling bahu-membahu untuk melindunginya satu sama lain. Dan jika Kawaki bisa menemukan ikatan itu, masa depannya kemungkinan tak akan sama lagi guys. Gimana menurut kalian?
So itulah tadi pembahasan kita mengenai hubungan pertemanan yang begitu penting yang pernah terjadi antara Naruto dan para rekan-rekannya di masa lalu yang mungkin saja akan diwariskan kepada Kawaki. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.